Halo Bu Besni, di sini saya akan menjelaskan tentang kendaraan listrik yang dimana dapat memicu pemanasan global. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, apa itu perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim ini adalah yang mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu atau pola cuaca. Perubahan tersebut dapat terjadi secara alami karena perubahan akibat aktivitas matahari atau akibat letusan gunung berapi yang besar. Nah, setelah itu yang kedua ada pemanasan global, yang dimana pemanasan global ini adalah salah satu ketidakseimbangan bentuk ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan global. Yang pertama itu ada meningkatnya gas rumah kaca. Yang dimana peningkatan gas rumah kaca ini menyebabkan pemanasan global karena gas-gas tersebut memperangkap panas dari matahari dan menghalangi panas bumi itu keluar. Nah, yang kedua itu ada efek rumah kaca yang dimana bertambahnya konsentrasi gas-gas rumah kaca menyebabkan peningkatan kemampuan atmosfer untuk menangkap dan mempertahankan panas itu, dan hal ini bisa memacu pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu selanjutnya itu ada aliran listrik, yang dimana jikalau kita menggunakan kendaraan listrik pasti kan harus mengecas dan itu menggunakan listrik. Nah, jikalau kita selalu menggunakan aliran listrik pasti bahan awal dari pembuatan listrik itu kan adalah pembakaran batu bara. Nah, pembakaran batu bara yang berlebihan itu dapat menyebabkan pemanasan global karena terjadi secara menumpuk dan terus menerus. Lalu selanjutnya ada penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang secara berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global karena meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Lalu ada beberapa fakta-fakta mengenai penggunaan kendaraan listrik. Yang pertama, pada April 2024 jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 100.033.225 unit. Jumlah ini terdiri dari motor listrik dan mobil listrik. Yang kedua itu ada biaya mahal, yang dimana jika kita menggunakan kendaraan listrik pasti biaya yang akan kita keluarkan itu untuk membelinya otomatis mahal karena berbeda dengan kendaraan lain yang memakai bensin atau lainnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada limbah baterai, di mana jikalau kita memakai sebuah kendaraan listrik pasti terdapat baterai di dalam kendaraan itu, dan itu bisa terjadi penumpukan limbah baterai. Nah, yang keempat itu ada pengisian daya lama, yang dimana pengisian daya dari kendaraan listrik ini termasuk cukup atau agak lama. Nah, di sini ada perbandingan antara kota Jakarta dan juga Papua, yang dimana kota Jakarta ini yang menurut data yang saya baca terdapat 18 juta pengguna kendaraan. Nah, dan di Papua ini ada 300.000 kendaraan, yang dimana dapat dibilang jikalau Jakarta ini rentan sekali terkena pemanasan global seperti banjir dan polusi udara dan lainnya. Nah, jikalau Papua ini rentan terhadap kayak polusi udara karena agak minim
adanya kendaraan di Papua ini dibandingkan di Jakarta. Nah, di sini ada gagasan atau solusi untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi kendaraan listrik. Nah, yang pertama itu ada dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, kita ini dapat mengurangi pemanasan global. Kenapa? Karena berjalan kaki ini kita tidak mengeluarkan asap atau lainnya, dan dengan berjalan kaki juga tubuh kita jadi lebih sehat. Yang kedua itu ada bersepeda. Dengan bersepeda kita itu dapat mengurangi pemanasan global juga. Nah, dengan jarak tempuh yang dapat kita tempuh, kita bisa menggunakan sepeda untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, selanjutnya itu ada menaiki angkutan umum, yang dimana dengan begitu kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kemudian ada dampak negatif dan positif dari kendaraan listrik. Yang pertama ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menggunakan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat mengurangi pemanasan global. Kemudian ada mengurangi polusi udara, yang dimana sepeda listrik ini kan tidak mengeluarkan asap. Jadi sepeda listrik ini bisa mengurangi pemanasan global. Nah, lalu dapat mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada paparan polusi udara. Jikalau kita menaiki sepeda listrik pasti kita dapat terkena paparan polusi udara dari kendaraan lainnya. Nah, yang kedua itu ada kurangnya infrastruktur yang memadai. Dengan kita menggunakan sepeda listrik atau yang lainnya itu kurangnya infrastruktur yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Sekian dari saya, terima kasih.